Baik, sekali lagi selamat datang pada materi pertemuan kedua, yaitu materi inisiasi yang kedua. Hari ini kita akan membahas topik yaitu menyusun sasaran dan juga tujuan dari pemasaran. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu sasaran, apa itu tujuan. Sasaran adalah apa yang hendak kita capai. Jadi ketika kamu punya sasaran, punya target, ya itulah sasaran, gitu ya, apa yang hendak kita capai. Kalau tujuan, sasarannya lebih dispesifik, ya, lebih detail. Itu tujuan. Ya, jika kita tanya tujuan pemasaran itu apa sih? Harus sasarannya itu lebih spesifik. Kalau sasaran apa yang hendak kita capai, kita lakukan nanti ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian apa yang ingin kita capai. Sasarannya seperti apa? Ya. Nah, aturan umum agar sasaran pemasaran itu memberikan keuntungan buat kita dan juga mendukung tujuan dari perusahaan, kita harus apa? Temukan kecocokannya. Ya, apa yang cocok dengan konsumen, kebutuhan konsumen gitu ya. Kita harus tahu kecocokan apa yang kita bisa berikan dari sebuah perusahaan kepada konsumen ya. Itu yang kedua adalah terukur dengan waktu tentu ya. Jadi kita harus terukur dengan waktu, targetnya sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang ketiga, bisa memungkinkan nggak untuk dicapai. Kalau tidak memungkinkan ya jangan gitu ya. Kalau memungkinkan untuk dicapai silakan kita lanjutkan tentang pemasaran kita ya. Kemudian fleksibel nggak? Apakah mudah diganti gitu ya? Apakah kaku gitu ya? Nah, kalau fleksibel itu akan lebih mudah memberikan keuntungan bagi perusahaan tentunya. Mengerti nggak? Dapat dimengerti nggak sama konsumen gitu ya tentang produk yang bakal kita capai gitu ya, yang kita buat, kita dapat dimengerti nggak pemasarannya. Komitmen tentu saja harus diperlukan. Partisipasi ya, partisipasi nggak hanya dari pemegang stakeholder saja gitu ya, tetapi semua kalangan elemen-elemen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian kita masuk ke dalam keterikatan ya, terkaitan antar departemen-departemen gitu ya. Kita tentu harus saling mendukung dan sehingga memberikan keuntungan mendukung dari tujuan dari perusahaan itu. Ya, kemudian nih hierarki sasaran dan juga strategi dalam piramida. Yang pertama yang paling tertinggi adalah puncaknya adalah manajemen pemasaran strategik. Nah, di sini tugas pencapaian sasaran perusahaan itu secara keseluruhan. Ya, nah yang kedua baru dari strategi yang di tengahnya adalah strategi pemasaran. Kita bisa melihat pasar barunya, kita bisa penetrasi di pasarnya, ekspansi kah gitu ya, segmentasi pasar kah, kita bisa lihat tujuannya gitu ya dari strategi pemasaran. Nah, baru dasarnya, pondasinya adalah taktik pemasarannya seperti apa. Ya, bisa dari produk, apakah kita bermain di produk, kualitas produknya, atau kita bermain di kualitas harganya gitu ya. Kita bisa bersaing di harga atau di tempatnya, lokasinya strategis atau tidak gitu ya. Itu sebuah taktik. Ya, taktik pemasaran tentu menjadi dasar pondasi hierarki dari sasaran dan strategi piramida ya. Nah, tentu promosinya apakah kita lakukan seperti apa ya? Apakah kita mempunyai banyak promosi yang kita lakukan untuk meningkatkan penjualan? Nah, itu kita harus perhatikan taktik dari pemasaran tersebut. Ya, kemudian kita masuk dalam penetapan sasaran perusahaan. Kita lihat dari matrik Ansoff ya. Nah, kalau di sebelah kiri ada pasar ya, kiri pasar, yang kanan itu adalah produknya, atas ya produknya. Jadi untuk meningkatkan kebutuhan pasar, kita lihat dari matrik Ansoff ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat matrik Ansoff ini, pasar yang kini gitu ya, dengan produk yang saat ini, itu melakukan penetrasi pasar. Ya, kalau pasarnya terkini gitu, tapi produknya baru, kita melakukan pengembangan produknya. Ya, nah kalau pasarnya baru, produknya terkini gitu ya, itu harus melakukan perluasan pasar. Ya, perluasan pasar makanya terjadi buka cabang, cabang A, cabang B gitu ya. Nah, itu perluasan pasar. Tapi kalau pasarnya baru, produknya baru, kita harus melakukan diversifikasi. Ya, nanti silakan kalian bahas lebih dalam lagi dari buku BMP, silakan kalian baca-baca kembali ya penetapan sasaran perusahaan menurut Metric and Soft. Nah, kemudian bagaimana cara penetapan strategi pemasaran? Melakukan analisis matrix portofolio. Apa sih matrix portofolio? Matrix portofolio adalah kotak ya dengan 4 sel. Sumbu vertikalnya merupakan kekuatan bisnis ya, vertikal ya, kekuatan bisnis. Ya, kekuatan bisnis apa yang kita bisa berikan. Ya, kemudian sumbu horizontalnya adalah daya tarik pasarnya. Ya, daya tarik pasarnya seperti apa? Ya, itu dengan kaitan dengan kekuatan bisnis. Nah, itu disebut dengan analisis matrix portofolio. Kita lihat dari sisi kekuatan bisnis, dari sisi juga daya tarik pasarnya seperti apa. Ya, nah ini dia. Kita lihat dari alternatif strategi pemasaran ada terbagi 4. Yang pertama adalah penetrasi pasar baru, oke. Yang ke kanannya ada ekspansi pangsa pasar, ya. Yang kiri ada penarikan produknya seperti apa dan juga entrustment-nya.
seperti apa. Itu alternatif dari strategi pemasaran yang bisa kita baca lebih dalam lagi ya melalui bukunya. Ya, kemudian pengembangan taktik pemasaran ya ada dua. Ya, yang pertama kita harus memanipulasi variabel yang dapat dikontrol. Ya, yang kedua adalah bisa memanipulasi lingkungan pasar. Seperti apa manipulasi variabel yang dapat dikontrol? Ada 4P. Ya, mungkin kita sudah tahu ya, produk, price, promotion, dan juga place. Ya, itu 4P. Jadi kita harus memanipulasi variabel-variabel ini yang gampang kita kontrol. Produk kita bisa kontrol sendiri. Ya, price kita bisa kontrol sendiri harga. Promosi bisa kita kontrol. Place, lokasi kita bisa tentukan sendiri. Ya, kita juga bisa memanipulasi lingkungan pasar. Apa saja yang bisa kita manipulasi? Promosi penjualan. Ya, promosi penjualan kita bisa manipulasi. Periklanan, ya kita dari sisi perusahaan juga bisa melakukan manipulasi lingkungan pasar serta publisitas. Ya, jadi kita perhatikan baik-baik pengembangan taktik. Nah, mudah-mudahan materi yang singkat, materi inisiasi yang kedua, bagian yang kedua, mudah kita pahami. Silakan kita sama-sama diskusi pada forum diskusi materi minggu yang kedua. Salam Youtipreneur, salam sehat buat kita semuanya.